Halo, balik di Charles Ghazali Action Cinema. Dan tema minggu ini adalah part 2 dari flashback kita ke action TV series yang merupakan salah satu genre yang cukup banyak dan ramai dibicarakan atau ditonton di televisi pada era tahun 90-an. Banyak sekali waktu itu yang kemudian hadir dan kemudian mendapat kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu. Di antaranya adalah misalnya let's say siapa ya, Bang Dede Yusuf, juga kami dari Magma Entertainment dengan 3 episode awal dari Debu. Lalu kemudian Jacqueline 2, lalu ada Dua Pelangi, ada Buceli, dan ada Elang. Sempat di awal masih memakai brand Garuda Film, tetapi pada saat kami di Buceli itu terjadi peralihan dari Garuda Film kemudian masuk ke Magma Entertainment. Dan hari ini kita akan bicara tentang Buceli bersama bintang dari TV seriesnya yang bernama Irwan Chandra. Oke, yang persis disebut namanya dia join. Kayak ini dia agak-agak sedikit cenayang, mungkin dia tahu sudah dipanggil saat namanya disebut dia join. Oke. Kita coba hari ini lancar. Ada gambarnya nggak nih Wan kali hari ini? Halo. Halo. Loh, kok nggak ada gambar lagi sih aku? Handphoneku masalah. Oke. Bisa pakai laptop. Tapi kan Instagram, gimana ya? Nggak bisa. iPad, iya masukin. Pakai iPad. Handphoneku kayaknya mau rusak kok. Ini di rumah temen aku, Charles. Gak mungkin sinyalnya jelek lagi. Berarti handphone aku jelek, rusak. Aku baru tahu handphone. Enggak, ini masuk. Suaranya masuk. Hah? Wifi bagus. Ini masalah muka saya nggak muncul nih. Irwan Chandra ini memang luar biasa. Dia tuh ini buat teman-teman yang mungkin belum kenal Irwan Chandra, Irwan tuh memang dikenal sangat polos, sangat apa adanya. Ya, dan kalau hari ini kita dengar dia dengan segala kepolosan yang menceritakan apa yang menjadi problemnya sehingga gambarnya belum keluar, ya itulah Irwan Chandra. Pribadi yang cukup apa ya? Nah ini dia minta pakai telepon lain-lain nih. Kita coba ya, mudah-mudahan bisa. Gue bantu dari sini, Wan. Pakai tenaga Chi kalau kata Mulan. Keluar gak nih, Wan? Keluar gak, Wan? Aduh. Masih connecting. Kamera depan, kamera belakang, kenapa kelok ya? Ya? Gak tahu nih, masih connecting nih. Gak keluar juga ternyata gambarnya, Wan. Iya ya, plus ya. Ini kayaknya settingan deh, plus bukan kameranya, salah ya. Settingan sama ininya ya, providernya ya, atau apa. Ini Huawei masalah sih, terus emang, terus. Saya beli handphone Huawei sama Google, masalah dia emang. Iya, saya download aplikasi Klik BC aja nggak bisa. Kalau misalnya lu pinjam telepon, kalau misalnya pinjam telepon temanmu dulu, bisa. Yang penting kan ada mukanya. Ya oke. Irwan sedang mengusahakan teman-teman. Oke, sambil nunggu Irwan, mari saya cari untuk kasih lihat teman-teman sesuatu. Sebentar ya. Saya punya apa ya di hard drive?
Oh, Bu Celi ternyata bukan di situ. Hmm, oke. Okay. Bu Celi itu ada di mana ya? Ada di salah satu hard drive berarti. Oke, okay. Ini karena nunggu si Irwan sebentar. Uh, karena sambil nyari, jadi berarti biar enggak ini saya bawa bentar ya ininya ya, sticknya. Oke, okay. Harusnya ada di salah satu. Oh ya, ini benar-benar ada di sini. No worries, kita tetap bisa lihat Bu Celi hari ini. Oke, Bu Celi itu adalah TV series yang memang kami buat, yang kalau sekali lagi untuk misalnya membantu teman-teman untuk kembali rekoleksi. Awalnya kami kemudian diminta untuk untuk membuat sebuah proyek yang kemudian memiliki gaya dan selamat dong. Selamat dengan Instagram gue bermasalah. Aduh. Teman-teman semua, Irwan Chandra, Bu Celi. Apa kabar, Wan? Baik, bos. Kelihatan fresh banget muka lu. Iya dong, harus dong. Selama masa ini oh ya, kalau itu nggak usah ngomong sih. Lu cuman gemuk, gue bulat. Gue kalau kesandung nggak jatuh sekarang, gelinding. Iya sama Les, gue mau jadi one pack terus. Oke, tapi sehat ya kondisi PSBB, kondisi COVID selama ini lu sehat baik-baik aja? Sehat ya. Renang aja saya cuma renang. Ya. Renang, oke, good. Iya. Ada siapa tuh yang menyapa lu tuh? Teman-teman dari kantor ada, terus juga ada Anissa Raisya, Anissa Firlan. Kenapa ada dua Anissa? Apakah penggemarmu namanya rata-rata Anissa? Oke, nah kalau minjem itu power bank, Koko punya handphone tinggal 15%. Masalah handphone lagi. Si Irwan. Iya. Okay. Lanjut. Ya, nah jadi kalau ngobrol-ngobrol soal ini, gue tadi menjelaskan sedikit cerita pertama kali kita ketemuan tuh, yang waktu lagi casting di kantor waktu itu, karena memang ada dorongan dari teman-teman Antv kan, bahwa kemudian mereka bilang, ini Irwan mestinya oke nih, gitu loh. Jadi kita akhirnya kemudian nyoba Irwan untuk kemudian dites dan dijadikan jadi karakter utama di TV series kita yang waktu itu judulnya Bu Celi. Dan ternyata melihat sambutan dari semua yang nonton juga performanya sangat baik. Jadi salah satu memang ini kan ya. Dulu. Kenapa? Trans TV kan tayangnya terus. Emang tadi gue bilang apa? Antv. Oh, sorry. Gue dengar. Gue yang hun. Trans TV, betul, Trans TV. Bahwa kemudian banyak teman-teman dari Trans TV pindah ke Antv, kemudian jadi ke bawah-bawah deh gue. Iya, betul. Salah satu orang, beberapa banyak teman dari teman-teman yang masih sering banget inget lu itu, salah satunya adalah Pak Aris dari Trans TV yang kemudian memang ke Antv. Enggak deh, Pak Aris masih di Trans nih. Pak Aris tetap di Trans, sama Pak Irwin. Pak Irwin tuh, dua orang itu, ya Pak Irwin kemudian di Antv itu inget banget sama lu. Dan sering banget mereka kemudian bilang, gimana cara menghidupkan lagi ya IP-IP yang kemudian dulu itu memang jadi brand yang ditonton banyak orang. Gitu. Karena kan memang Bu Celi cukup hadir dengan perbedaan pendekatan ininya ya. Dari segi cerita, dari segi gaya berkelainya, itu kan punya signifikan yang cukup unik. Sampai-sampai ada dokter dari Medan yang harusnya lagi menilai para peserta lomba. Ini kok bisa-bisanya join di sini nih Daniel dokter nih. Dia lagi
Lagi menilai lomba di Medan kok. Emang ditinggal apa dok ininya? Kompetisinya? Wah gila juga sini si Danielnya. Eh, dan boleh ditanya ke Irwan, nanti Irwan akan bisa cerita langsung sendiri bahwa gua cukup ngedrill Irwan cukup keras waktu itu ya Wan ya. Iya, bener. Gak bisa Hampir saya nggak. blocking fighting bisa nggak bisa. Charles mantap. Gak bisa main double, nggak bisa semua. Pokoknya hampir nggak dikasih napas. Dia Iya, aksi syuting reaksi nggak bisa. di awal-awal episode 1 itu, karena kan biasanya gini, biasanya tuh dari misalnya let's say kalau satu season 13 episode, atau antara 13 atau 26 episode. Kita waktu itu 26, tapi biasanya tuh jadi opening episode itu besar. Ininya tinggi lah, skala dari fight-nya, dari biayanya semua kita dobelin bahkan kalau perlu atau lebih dari double. Kalau di luar negeri itu bisa dibilangnya kayak pilot episode. Nah, pilot episode aja di luar negeri kan biasanya ada yang durasinya 2 jam, tidak 1 jam. Jadi memang untuk menarik orang kita perlu kasih lebih dulu nih. Kalau restoran buka tuh kasih gratis orang makan dulu. Jadi ya di TV itu kalau cara kita menarik orang, kita bikin gila-gilaan dulu di episode satunya. Lalu kalau dia 13, berarti di kisaran episode 7-8-nya kita naikin lagi. Di ending seasonnya episode 1 itu di 13 kita tinggiin lagi. Nah, jadi biasanya tuh fluktuasinya tuh itu. Jadi dari standar itu kemudian naik dulu 2 kali lipat, turun ke standar, di tengah naik lagi 1 kali lipat, turun lagi ke standar, terakhir itu menjelang akhir 3 episode terakhir besok naik lagi 2 kali lipat. Nah, itu caranya begitu. Jadi dia begitu start syuting karena action. Ntar saya putar habis ini. Itu kita syuting waktu itu cuma dapat waktu 2 malam kalau nggak salah, 2 hari 2 malam. Itu gila-gilaan dan jadi dia dikejar-kejar motor lah, suruh lari dari ujung ke ujung. Kita syuting di Banten ya, di Banten. Keren Banten. Sampai rambut saya kenapa terus. Nah ya itu kita mesti cerita itu. Kita mesti cerita itu ntar. Di mobil pulang sama. Iya benar-benar. Itu mesti cerita itu. Bawa apa nih? Ini bawa apa nih rambut gue? Ngerol, adegan ngerol kan. Aduh, parah itu. Jadi satu mobil. Jadi kadang-kadang kalau si Irwan bilang, "Hah, ini shotnya banyak amat, harus lari lagi ya?" Terus gue bilang sampai gini dah, pokoknya lu lari di situ, gue lari di belakang kamera. Jadi kalau gue lari lu nggak boleh komplain. Saya bilang, dulu perutnya kan belum bulat begini, jadi ya masih bisa lari. Kalau sekarang mungkin lu lari, gue pakai motor di sebelah. Oke. Nah kalau cerita yang Irwan tadi itu, ntar gue ceritain. Tapi sekarang coba cerita dulu Wan, apa efek dari Buceli itu sendiri buat lu Wan? Efeknya bener-bener efek kesuksesan domino lah ya, kesuksesan domino. Karena sebelum Buceli kan saya sempat jadi model iklan, dan disitulah model iklan si Charles ketemu saya ya, lihat iklan saya yang pegang Bruce Lee yang rambutnya Berkeley. Nah dari sinetron itu booming, iklan itu langsung kontrak saya 3 tahun ya, iklan Emma Viton 3 tahun, sama Agnes Monica, sama KAD itu langsung jadi main talent semua. Terus sinetron-sinetron lain juga banyak nungguin gitu ya. Cuman saya setia lah sama Garuda Film aja pokoknya. Jadi ya sampai saya itu sebelum nikah itu ya saya cuman di Charles aja sampai saya break syuting itu setelah saya nikah itulah. Jadi karir saya hilang setelah saya nikah 2006 itu. Jadi selama karir saya dari Buceli sampai 5 tahun itu ya sukses aja, bagus aja pokoknya. Bener-bener efeknya domino banget, semua apapun yang saya kerjain berhasil gitu. Ya puji Tuhan ya. Dan bahwa kemudian sampai lu kemudian bikin grup ini ya, boyband yang namanya Hits ya. Saya datang ke Charles juga itu, minta tolong project apa namanya ya, project coba-coba ya. Bukan minta tolong sih, lebih ngajak kerja sama aja sebetulnya, sama-sama. Karena gue juga waktu itu kalau nggak ada Buceli, boleh dibilang ya belum tentu bisa dapat sesuatu yang fenomenal itu. Sama-sama sih Wan, sama-sama.
Dan ya Mbak, ini membuktikan bahwa Irwan itu sebenarnya nggak pernah berhenti untuk nyoba sesuatu, dan dia selalu coba untuk apa ya, mewujudkan cita-citanya. Oke, setelah ini gua kemana, setelah ini gua kemana. Saya lihat dia cukup pantang menyerah, dan bahkan waktu lagi di boyband itu sempat jadi manajer kan. Iya, iya. Manajer, bikin Manajer, konsep, bikin segala macam ya. semua ya. Iya. Ya, itu lu ngelakuin semua itu dasarnya apa tuh? Buat apa tuh? Buat hidup, plus. Buat Buat hidup hidup. ya. Itu Buat udah pasti. hidup. Cuman Karena hidupnya saya buat, anak sudah 2, iya. Karena kan biaya hidup, terus saya nah, berhenti dari bisnis gitu kan, nothing to do. Yang saya bisa lakukan cuma entertainment, ya udah saya lakuin boy band gitu. Yang waktu lagi booming ya boy band. berarti Tapi buat anak ya. iya, saya boy band itu ya, Naga Suara itu Pak Rahayu bisa tertarik sama saya karena dia salah satu fansnya Abu Celi juga. Jadi ada artis sama saya, dia bilang, wow, ini suatu konsep yang bagus ya. Seorang aktor laga, dance gitu kan, lentur, bisa blocking, nyanyi gitu kan. Jadi ya dikasih izin lah. Dan lucunya, Les, saya sempat cerita kan, itu tuh ada Joe Taslim loh. Di boy band saya tuh ada Joe Taslim. Buat Cuman dia, teman-teman, ya, buat teman-teman semua, ini trivia yang memperkenal. Jadi Joe Taslim pertama kali main di dunia di industri entertainment itu dari episode terakhir Bu Celi, episode 30 apa episode berapa tuh? Gue cek dulu 36 sebentar. ya? Episode 30 benar, episode 30 terakhir. 30. Ya, itu dia main sama Wulan Guritno. Sekali-sekalinya Wulan Guritno full action bersama bersama Irwan Chandra, bersama Irwan Chandra dan Joe Taslim itu di Bu Celi episode 30. Jadi trivianya adalah, selain pertama kali hadir di Bu Celi, yang memperkenalkan Joe Taslim ke saya adalah Irwan. Iya. Salah satu orang yang buka jalan buat Joe Taslim adalah Irwan Chandra. Dia kenalin gua ke Irwan. Minggu depan Wulan, mudah-mudahan kamunya. Ya, mudah-mudahan Wulan minggu depan. Nah, itu nanti. Jadi ntar gua kasih hits sedikit lah. Ntar terakhir kita putar episode terakhir satu. Ini gua lagi sambil transfer data nih. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat ya bahwa Irwan itu sebetulnya orangnya ya simple, punya mimpi, punya cita-cita, tetapi dia lakukan banyak hal itu ya buat sekarang, buat anak gitu loh. Buat keluarga, sekarang buat anak. Bapak yang baik lah. Walaupun masih single parent ya. Masih single. Semoga satu hari segera ketemu jodohnya ya, Wan, yang lebih baik dan kemudian bisa langgeng sampai ke akhir nanti. Akhir hayat. Iya. Betul. Amin. Charles 2 anak. Oke. Anak 2. Anak 3 gua. Oh 3. Aduh, saya lihat Instagram cuma 2. 3. Cewek yang 3 ya. Yang ketiga cewek, baru berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan kali baru sekarang. Iya, dari Januari. Tapi bahagia, Les ya. Iya. Jadi duluan tapi berantakan. Deg-degan juga sih awal-awal. Ini udah 2 tahun kok belum dikasih ya gitu. Udah ada yang bilangin gue, ke dokter. Karena sebetulnya gini, teman-teman nih yang mau tahu, ini kan lagi-lagi kan pembicaraan soal action itu kan banyak hal ya. Hari ini kan kita flashback soal kenang-kenangan kita yang kita lakukan zaman dulu. Bahwa banyak orang yang kemudian bilang, kadang-kadang kita karena melakukan action itu secara berani. Irwan tuh salah satunya jagonya dulu split. Dia lompat tendang split di udara, di bawah, di lantai, di pohon, di mana tuh. Wah, nggak ada matinya dia. Di mana aja jadi dia. Itu kata orang kan, hati-hati kalau udah umur itu loh kebanyakan split. Dan mau nggak mau ya harus diakui soal dengkul dan apa, karena kita dulu suka ini main seling, lompat, salto, landing itu. Dulu kita nggak mikir loh. Itu tapi ternyata sekarang. Ada sedikit problem ya. Ada sedikit problem. Sekarang sakit loh. Iya. Iya, saya nggak bisa jogging itu, saya sakit, nggak bisa 5 menit sakit ngilu kaki saya udah, dengkul saya. Berarti memang mesti diterapi, Wan. Kita mesti pelan-pelan, tapi mesti jalan terus. Nggak boleh berhenti berarti. Kata dokter katanya ini oli hitamnya dengkul ya sudah habis katanya. Jadi harus minimal ya makan kolagen, disuntik kalau enggak. Suntik minyak di dengkul. Udah habis. Overtraining gitu loh. Iya sih. Nah itu salah satu yang sebetulnya buat teman-teman yang mau ke industri action sekarang, jangan pernah lupakan
bahwa usia muda itu pasti akan lewat ya. Apapun yang kita rasa dulu itu nggak bermasalah. Satu hari itu sebetulnya ada dampaknya. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak ke nanti. Percaya deh, gue salah satu orang yang dulu tuh nggak ada capeknya, nggak ada matinya. Apa aja gue kerjain. Sekarang ya harus ngaku dampaknya ada. Dan itu terasa. Di Bucel ini salah satu yang ini, karena memang Irwan nyaris nggak pernah. Irwan tuh nyaris apa aja ayo. Kayak Ayu nih, itu juga cukup gila itu nyaris apa aja ayo. Salah satu adegan yang paling hebat di TV series yang pernah kita lakukan itu ada di Buceli. Kita pernah narik rumah ya. Iya. Jadi kita bangun set rumah. Kita sengaja bangun satu set rumah. Memang bukan rumah besar tapi rumah sederhana. Tapi rumahnya itu sengaja kita belah separuh. Dan begitu waktu lagi syuting, sebagian pemainnya kita nggak kasih tahu. Itu ada almarhum Ade Namnung, ada aduh siapa tuh yang kecil-kecil? Yang jadi pacarnya Fanny Fadila, ada Fanny Fadila. Aduh siapa tuh pacarnya atau lagi ya? Iya. Aduh teman baik gua, gila gua lupa namanya, gila kelewatan. Dosa nih gua. Aduh dosa. Udah almarhum ya? Oh ini si Taufik Safalas. Oh Taufik Safalas almarhum juga ya. Ada Taufik Safalas almarhum. Enggak, ini yang cewek yang kecil. Siapa ya Lus? Yang selalu datang ditemenin sama kakaknya satu. Oh itu almarhum Lus? Enggak. Bucu enggak almarhum, cuma maksud gue siapa namanya gue lupa ya. Nah itu kan mereka sebagian tuh kayak Ade Namnung almarhum, almarhum Taufik sama teman baik gue itu satu siapa, gila lupa gue, kelewatan. Wah dosa banget loh gue. Itu pada latah kan. Pada latah. Jadi kita sengaja nggak ngasih tahu. Jadi lagi fight. Enggak, waktu itu belum fight. Jadi adegan itu mereka lagi bersembunyi di satu tempat. Jadi kayak pergi ke daerah, rumahnya sederhana. Pas lagi ngomong, nggak kita bisa pulang nih nanti. Pokoknya kita cari cara tapi lu mesti pulang deh. Wah iya ya, nanti dibantu bisa pulang. Bener ya ada jalan, ada. Terus yang Ati bilang, yang si ceweknya itu, jadi kemudian kayak sama si Fanny Fadila itu kan ceritanya pasangan, kayak apa lirik-lirikan terus bilang, waduh berarti kalau pulang kita bisa gabung lagi dong. Iya nanti kita masih bareng lagi. Iya rasanya gimana dada? Kok dada kamu berasa ya? Iya kok aku juga berasa. Apa sih? Ada getar apa? Getar. Terus yang lain bilang, enggak ini getar beneran gitu. Ini getar beneran. Nah pas dia bilang getar beneran, itu kita nggak pakai bilang Mbak Bibu, itu kita tarik rumahnya pakai mobil jeep yang buat narik diesel. Jadi rumah tiba-tiba separuh itu geser, ambruk semua. Itu reaksinya, ya ampun serunya. Paniknya ampun. Kangen ya, lihat inget-inget masa-masa kayak dulu, kangen banget ya. Kalau tuh sutradara yang paling tega, tapi filmnya jadi top. Kita tuh nggak dikasih tahu, nggak. Jadi ekspresi itu benar-benar natural kan. Tega Charles. Ya kan udah bangun rumah separuh, udah bangun satu rumah, terus kemudian dibelah, terus dihancurin langsung dalam satu malam. Ya kalau nggak didapetin reaksi yang paling natural ya lu aja yang pada tega sama gua. Kita apa lagi ya? Di episode awal rambut kebakar. Oh iya. Iya. Nah, jadi kan yang kena itu Les apa motor jumping. Kena motor ya. Motor lewat di belakang pundak dia. Itu dia pakai backpack. Backpacknya dilindas sama motor ya. Backpacknya tipis. Backpacknya tipis. Itu dilindas sama motornya. Wah, untung dia splitnya benar-benar rata itu. Kalau nggak rata sih nggak tahu deh. Ini lagi gue transfer datanya, sebentar lagi kita bisa lihat. Jadi memang seru banget. Dan ya kalau hari ini tadi sempat ngobrol sama Robert Roni dari Paragon Pictures. Dia juga sutradara yang ikut menyutradari film kayak Ron, film apa Ron? Gue jadi lupa. Critical 11. Dia ikut menyutradari Critical 11. Lalu dia memproduseri dia punya film dulu yang sempat main awal-awal banget yang kata gue 11 seru, tapi sayangnya nggak terlalu banyak orang tahu. Itu judulnya Hat Trick. Itu bagus banget. Hat Trick. Nah terus dia juga dia memproduseri film kayak Kartininya Hanung Bramantio yang paling baru nih Backstage. Nah yang kita ngobrol tadi sebetulnya Roni bilang bahwa buat dia bikin film itu nggak sekedar cari uang
walaupun dia juga sebagai produser mau nggak mau mikirin budget. Bikin film itu ada passion. Nah, Irwan Betul. Chandra ini salah satunya adalah menurut gue adalah pemain yang memang mungkin dari kecil gini, rahasia lu nggak gue buka semua ya, tapi Iya, dikit-dikit gue bocorin lah. Irwan tuh nggak apa-apa. dulunya pernah usaha ini apa film, ya kan? VCD. VCD. Waktu lagi dia VCD. masih di Palembang ya. Paling. Ya, Iya. jadi memang dari muda, dari kecil bahkan mungkin cita-citanya itu kepengen jadi banyak sosok yang dia lihat di VCD itu. Makanya begitu kesempatannya datang, itu Irwan nyaris nggak ada bilang enggaknya lah. Dia pernah teriak doang sekali waktu gua rendam malam-malam di kali di Bogor, dia pernah teriak. Oh iya, iya. Charles, berapa lama lagi? Bentar. Ini gue sama Yono ngelampuin satu kali dari ujung ke ujung di kota Bogor, kan lu kira sebentar. Ini dingin lah. Terus gue bilang iya subuh-subuh. Gue bilang ini si Irwan nih. Begitu gue turun, gue mau bilang tadinya kan gue selalu gitu kan kalau dulu. Kalau gue bisa, lu bisa ya gitu. Jadi gue turun ke bawah, gue mau bilang, Wan. Gitu. Kalau gue bisa, lu bisa. Begitu kaki gue nyampe di kali, puasa. Dingin. Gue bilang gini, begitu nyampe kakinya dingin. Waduh, Wan. Udah keburu teriak kan, Wan. 10 menit lagi aja, Wan. Malah tadi gue mau bilang, Wan, kalau gue bisa, lu bisa. Enggak, begitu gue masuk, dia dingin. Wah, dia dari tadi ya, gue bilang. Dia dari tadi nih. Dia udah diem dari tadi, udah hampir lama. Oke, berarti sebelah emang udah setengah mati. Wan, Saudara 10 tega. menit. Jadi memang ya Tapi salah keren satu tadi. teman kerja yang asik, dan mudah-mudahan kita bisa ketemuan lagi ya, Wan ya. Iya. Nah, Siap, ini ada trivia bagus juga. Di film Susi Susanti kemarin Irwan juga main. Iya. Dan jadi karakter yang nggak sembarangan, jadi Rudi Hartono. Iya. Kata gue bagus, Wan, karena gaya ngomong lu tuh beda banget. Coba Gitu cerita ya. deh sedikit soal lu syuting di itu Susi Susanti. Sebenarnya sih saya tuh ditawarin sama sutradaranya, itu teman sendiri, untuk casting Oh, jadi suaminya Susi oh ceritanya. tadinya. Jadi Alan. Nah, Ah, terus karena Alan itu lebih muda karakternya, terus juga Alan itu nggak setinggi saya, ya kan? Ternyata Rudy itu lebih tinggi. Dan saya pas masukin ke Rudy, oh pas banget gitu loh. Jadi ya di Rudy aja, jadi ya nggak apa-apa, peran pembantu, ya cameo gitu. Tapi Rudy Hartono-nya luar biasa. bagus. Kata gue terus terang, gue cukup kaget loh. Gue pertama begitu lihat lu, gue kan gak nyangka ya pas gue nonton, gue bilang, wih si Irwan, gue bilang. Jadi Rudi Hartono, waduh, ini kayak apa ntar jadinya? Mas sayangnya, Les, Rudy Hartono nggak terlalu diekspos. Ya, Iya. kesannya kan, nah dia lupa. Padahal Susi itu bisa sampai ke internasional kalau dia nggak masuk turnamennya Rudy Hartono, ya kan? Dia nggak jadi siapa-siapa. Betul. Terus juga ya, ada scene yang hilang, saya kecewa, Les. Oh, ada Itu sini Rudy hilang ya? Hartono, hilang, Les. Rudy Hartono itu duduk sama deretannya Trisutrisno, ya kan? Trisutrisno kan jadi ketua PBSI. PBSI, Nah, betul. itu kan duduk. Itu yang pemain yang di Trisutrisno kan siapa artisnya? Siapa namanya? Fadlan ya? Yang presenter itu loh. Oh, iya Om Farhan. Farhan. Sebelah saya. Sebelah saya beda sama satu pelatih cewek aja. Saya yang shot yang bagian saya terus salaman, ada dua scene lah. Jadi Susi Santi waktu nikah yang dia udah final, udah juara olimpiade, hadirin kawinan itu ya memang sih cuma berapa shot ya. Jadi tapi shotnya Rudy Hartono dihilangin. Kesannya Rudy Hartono nggak datang. Padahal saya syuting loh itu. Rudy Hartono datang. Dan kurang diekspos terus. Dan waktu red carpet Rudy Hartono nggak diundang juga. Saya sebagai pemeran utamanya. Malah adeknya si Susi, siapa-siapa. Ya kan, karena pemerannya mungkin Delon ya kan. Kalau saya kan Irwan Chandra siapa sih gitu kan. Jadi nggak red carpet lagi, Les. Buceli. Ya nggak apa-apa. Wah, Iya, ya sebelah mestinya nggak boleh ya, tapi ya sudahlah. Gue nggak tahu sih itu. Gue sama sekali nggak tahu itu. Cuman kalau mungkin meminjam jawaban siapa tuh produser atau sutradaranya film Avengers,
kenapa itu Ray Saitama dipotong dari film Avengers, Winter Soldier? Wah, karena aktingnya terlalu bagus. Jadi takut nanti orang-orang ngelihat Ray Saitama lupa sama itu yang main aslinya, yang orang-orang asing. Jadi dia bilang Ray Saitama saking bagusnya jadi terpaksa di-cut. Jadi mungkin waktu itu Irwan terpaksa di-cut karena saking bagusnya, orang nggak ngelihat yang lain, nggak ngelihat Alan gitu. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Ini udah nih. Iya. Oke. Gue ambilin yang episode 2 openingnya karena itu fightnya lebih full. Kalau episode 1 itu kan kita sempat motong di tengahnya karena kan waktu itu kan ini ada bersambung tuh karena pilotnya kita memang 2 episode kalau nggak salah waktu itu. Iya. Oke, sebentar. Siap teman-teman, mari kita lihat lagi Buceli yang sudah lama banyak ditanyain teman-teman di mana caranya untuk bisa lihat Buceli. Oke, here we go. Ini dong, Les. Hah? YouTube dong, YouTube. Iya nih, cuman memang menghandle banyak hal secara waktu bersamaan sangat nggak mudah sih. Tapi gue janji akan segera gue laksanakan itu nanti. Asik. Oke, sebentar ya. Iya betul itu Novi. Ya benar. Yang tadi gue lupa namanya Novi. Siap. Jadi juga buat yang nggak tahu, Buceli itu salah satu ini awal-awal Abimana hadir di industri ini, walaupun bukan yang pertama ya. Ini opening creditnya nih. Gua puterin dari opening credit deh. Jadi Om Tanaka waktu itu udah pensiun, kita minta balik sengaja setelah dia ke Jepang demi memerankan papinya Irwan Chandra. Papinya Buceli. HI. Dina Lorenza, aduh kangen gue sama dia. Siva. Agak. Iya. Siva juga keren ya. Keren ya acting. Abimana ini saudara-saudara sekalian. Abimana. Jadi ganteng ini dia. Banget ya. Agastya Kandau. Ini almarhum teman baik kami. Nah itu Novi Antimonika. Novi maaf ya kalau nonton. Gila sumpah maaf banget. Merinding. Robertino masih ingat ya. Ya, namanya Haryono Parser, DOP, yang sekarang sudah menjadi produser pelaksana. Ada tuh orangnya, Haryono Parser. Gia Rexi kenal. Hai G. Keren ya G. Anak dibikin murah. Loh, kalau orang susah kan berbuat baik namanya. Orang susah memang tidak. Apa? Sekarang tinggal aja nggak cukup. Apa-apa lagi, dia nggak bisa ngatur buat bersama dengan siapa.
berani-berani dia ngecek. Aura juga murah. Ini dia, itu dilindas pakai motor. Oh itu Charles itu. Nah ini fullnya nih. Dulu sinetron begini teman-teman semua. Film banget ya. Charles itu. Irwan itu. Pokoknya Charles. Irwan semua ya. Kalau bisa salto itu starting Irwan. yang 100% tuh Charles itu lah. Irwan. Mukanya sama. Irwan. Itu lokasinya lihat coba. Dapat di mana tuh? Episode pertama itu yang seru ya. Ngeri. Masih seru lagi. Seru nih. Gila ya. Gila tahun 2000 loh, Les. 2000 Iya. ya. Bisa bikin begini loh, Les. Tuh. Sama sinetron yang action sekarang mah nggak ada apa-apa masih. Bagus kita tuh pasti. Detailnya. Wis. Charles itu gue tahu. Lu itu. Gue tahu. Lu itu. Ini yang paling keren nih, lihat deh. Set dibuang kan. Wata. Itu tidak pakai special effect teman-teman. Asli. Dan itu kakinya Charles. Gue tahu. Soalnya kalau gue nggak berhasil mulu. Ini teman-teman fighter juga bagus-bagus ya masih ya. Ano. Iya betul. Wah. Badra. Itu. Nah tuh muka Charles tuh kalau di filmnya itu kawan. Muka Charles juga tuh ya kan. Keren emang. Waduh. Gila scene-nya panjang banget nih, Les. Ih, makanya berantemnya gila, liatin tuh. Wah. Kenceng terus ya fighting-nya. Kenceng terus. Sinetron nih teman-teman. Parah. Series. Parah. Tuh. Detail banget gerakannya tuh terus gue bikin. Sinetron sekarang mana ada kayak gini. Film aja berat kan sekarang bikin begini. Iya. Itu si Hendra loh yang jadi Iya. Ini satu udah jadi Uloh ini salah satu fighting director juga. Oh iya, Asrada ya. Ini episode pertama udah begini. Ini gue bikin masih zaman dulu ini Gia. Lihat ganteng banget tuh Abimana, anjrit. Ini gantengnya. Kita simpan Abimana buat next. Udah dulu. Bentar pas dilepas di YouTube, habis dong. Kan mau dilepas di YouTube katanya. Pakai ketendang gitu. Iya. Ya begitulah teman-teman. Jadi kalau dibilang kita bikin karya itu ada passionnya ya benar. Mana ada orang zaman dulu bikin sinetron kayak begitu.
budgetnya sama loh. TV nggak memberikan budget lebih ke kita. Budgetnya sama dengan yang bikin drama. Jadi memang teman-teman kayak Irwan, teman-teman kru kayak Pak Yono dan yang lainnya menerima budget hitungannya lebih kecil karena syutingnya jauh lebih panjang, durasi kerjanya lebih lama, pekerjaannya pun lebih capek, lebih luar biasa. Cuman supaya kita bisa tetap hadir dan tampil di TV-TV nasional yang besar dan ini bicara sesuatu yang beda gitu. Kalau lu sendiri ngelihat karakternya Bu Celi dulu itu sebetulnya apa tuh? Kenapa Bu Celi itu dulu disukain sama penonton, Wan? Lu yang memerankan, menurut lu Bu Celi itu karakternya orangnya kayak apa, Wan? Saya lihat sih tokoh anak-anak muda yang dimana banyak orang ngalamin juga ya. Waktu kuliah nggak dibully ya kan, nggak punya teman mungkin ya. Terus juga realitanya kebanyakan orang kuliah juga nggak semua jadi anak orang kaya ya kan, dia sederhana. Jadi ya kalau merepresentatifkan banyak mahasiswa yang datang dari kampung, dari daerah, ya kan, kuliah ke kota besar, ya kan, mencoba survive, terus mendapatkan suatu cinta, ya kan. Jadi kayak orang tuh banyak, oh iya ya bisa ya ternyata ya, tuh mudah-mudahan orang-orang sederhana seperti Ibu Celi gini banyak gitu ya, bisa dapat cinta yang layak gitu. Jadi banyak orang nonton tuh jadi seru gitu loh. Dan penonton-penonton kita tuh dari kampung semua juga, di daerah-daerah. Makanya mereka kayak mengidolakan itu aja. Gitu. Dan ada kesenjangan ekonomi juga yang orang kayanya ya kan, anak-anak orang kaya, terus kita yang orang-orang biasa, terus memperebutkan cinta sama-sama. Terus disitulah ada adegan fight-nya. Seru sih jadi. Ada komedinya juga, tuh saya harus kerja ya kan sambil kuliah. Ya realitanya anak kuliah banyak kan begitu sih ya. Sampai sekarang juga banyak anak kuliah sampai kerja harus survive di kota besar. Saya lihat ya cerminannya ya dia cuma punya bekal hidupnya itu ya bisa fighting dan cuma memberikan cinta yang tulus aja gitu. Jadi ya cewek yang ibu kota pun bisa jatuh cinta gitu. Jadi ya sinopsisnya kira-kira begitulah kalau saya lihat. Jadi ya disukai karena realitanya seperti itu. Nice, itu sebuah kesimpulan yang sangat bagus, Wan. Dan kalau bicara cerita, buat teman-teman yang mungkin nggak kenal nama Nafika Tajana yang kemudian ada di opening tadi, itu sebetulnya adalah Hilman Hariwijaya. Yang pencipta Lupus. Jadi di Bu Celi itu saya ada bantuin Hilman nulis, tapi lebih ke co-writer, bahwa yang kemudian nulis secara garis besarnya memang masih Hilman Hariwijaya. Nafika dia bilangnya bukan Tatiana ya, Nafika Tajana, dia bilang itu adalah nama anaknya, anak perempuan pertamanya Hilman. Gitu ceritanya. Ya dari situlah kemudian memang kita mencoba bikin sesuatu yang beda dan sambutannya luar biasa. Kepengen banget bisa bikin sesuatu yang kayak begini lagi untuk bisa dilihat teman-teman semua. Ini satu cerita yang tadi nih, janji nih sebelum menjelang akhir karena sudah tinggal sisa 40 menit, cepet banget waktunya ya. Lewatnya cepet banget. Oke. Jadi kan kita syuting kayak orang gila tuh. Itu kalau syuting yang pakai api itu segala macam di dalam lorong, itu kita pas keluar, itu kalau pakai tisu, itu hidungnya hitam semua. Hidung hitam semua kan. Hidung hitam. Kadang-kadang gigi itu dari obor. Nah, waktu lagi di dalam itu, karena memang kita ngebut kerjanya, dan memang kan energi dan apa terkuras ya. Terus karena itu masih opening scene, jadi memang sebetulnya Irwan tuh mau melakukan semuanya, tapi saya sebagai penanggung jawab produksi juga pada saat itu selain sutradara, ngerasa ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan karena saya takut dia cedera. Berhubung waktu kita untuk kemudian mempersiapkan itu tuh untuk latihan apa nggak kayak sekarang berapa berbulan-bulan bikin film bisa latihan, dulu mana ada. Jadi
dia melakukan banyak hal tapi di titik-titik yang memang misalnya kena beneran dipukul. Ada kan yang shotnya itu kepala dihantam bener pakai api di belakang. Itu memang waktu itu saya gantiin karena saya kadang-kadang kalau dilihat dari angle bawah sama Irwan mirip. Kalau angle-nya posisi normal kelihatan beda tingginya jauh. Tapi kalau dari angle bawah ada miripnya dikit. Nah kalau itu dari belakang, jadi dan dihantam langsung, saya bilang nggak boleh. Kalau yang kena langsung nggak boleh Irwan. Kalau yang lain boleh Irwan. Karena dia juga berani. Ayo gitu. Karena kan saya ini apinya kurang dekat, kurang ini. Badra apinya dekat lebih. Nah, betul. Bakar. Jadi api itu kan kita api nggak pakai CGI ya. Itu semua api yang dilihat itu real. Kecuali yang memang yang terbang datengin lensa 2 shot. Sisanya semua itu real. Termasuk yang ditendang, yang di tanah itu ditendang pakai kaki, apinya lewatin Irwan lewat atas kepala turun lagi. Itu real loh. Itu bukan CGI. Dengan cara kita sendiri lah, cara-cara kita pinter-pinternya kita lah. Intinya pokoknya waktu itu Om Tanaka yang main jadi papinya si Irwan, papinya Buceli ini kan juga guru saya nih. Saya dulu jadi asisten Om Tanaka. Nah, jadi pada saat saya jadi stand in Om Tanaka, yang saya minta, Om Tanaka ini dong bantu liatin monitor. Kan lu walaupun udah pensiun tapi dulu ini jadi director. Sebetulnya di film itu saya sempat ngajak Om Tan, tapi Om Tan waktu itu bilang memang enggak, dia udah memilih waktu itu untuk enggak dan hanya main aja. Jadi saya bilang tapi jagain lihat kamera boleh dong, dan mungkin darah direkturnya belum hilang kan. Jadi dibilang oke, ini api udah gede, tapi waktu dipukul ke kepala itu pecahannya kurang banyak. Jadi akhirnya obor itu kan ada gulungan kainnya, itu ditambahin. Masih kurang banyak. Oke, kita pecahin, kita silat, kita segala macam, tapi kita pakein kawat kita bungkusnya, biar kemudian pecah tapi ininya nggak buyar, apinya nggak jatuh. Gedein lagi apinya, masih kurang. Yang saya nggak tahu akhirnya Tanaka kemudian bilang, oke, yang ini pasti bisa. Jadi ternyata tadinya pakai minyak tanah, kalau nggak salah diganti bensin, dan ditambahin bensin gitu. Jadi apinya emang gede banget. Nah problemnya memang begitu dia pecah, pecahannya bagus, tapi saking bagusnya tuh pecahannya ada yang ini, ada yang terbang. Nah bunga pecahan bensin tuh kan jadi liquid ya, jadi dia tuh nggak langsung hilang. Ada yang kemudian begitu dipukul pecah, ada yang terbang landing lagi kena di kepala. Jadi sambil fight kan itu gerakannya panjang, 1, 2, 3, 4, 5, duduk, angkat, balik, sampai lompat mau tendang, set baru cut. Itu begitu cut tiba-tiba pada teriak gitu kan, balik, apaan gitu kan, apa enggak, oke, balik, apa, tiba-tiba disemprot kan, gitu, kepala gue dipukul-pukul gitu, kenapa sih? Ternyata rambutnya kebakar. Karena rambutnya kan panjang, rambut sini kan panjang, jadi gue mesti panjangin rambut kan, yang ada rambutnya kebakar. Jadi itu selama itu kayaknya, aduh nih bau apa sih, bau rambut kebakar kayaknya, aduh kok nggak enak ya, aduh bau nih, gitu. Nah kita pulang tuh semobil, Pak Salam waktu itu yang selalu jagain kita, jadi Pak Salam yang nyopir, kita naik di satu mobil Kijang bareng. Tapi itu Kijang itu memang kayak di agak dikasih buat kita, sehingga yang satu tidur di belakang, yang satu tidur di depan. Nah Irwan kan tidur di tengah nih, gue tidur paling belakang gitu. Jadi begitu naik, masih bau ya, gue bilang kebakar nih, parah nih, gue bilang iya nih, sorry ya, gue bilang kalau ini teman-teman ya. Masuk, kita tiduran lah sambil jalan pulang ke Jakarta itu, karena itu di daerah Banten. Sambil jalan, tapi ini kok baunya tambah kenceng ya. Terus makin lama, makin dirasa-rasa, ini bukan bau rambut kebakar lagi, ini bau apaan sih gitu. Gue sampai bangun, gue buka sepatu, gue lihat-lihat, gue cium-cium, bukan kan. Celana gue colek-colek, bukan gitu kan. Ini apa sih? Kok tiba-tiba ada bau pupi gitu, ada bau pupi. Kan bingung kita. Ini dari mana bau pupi gitu kan? Apaan sih? Terus tahu-tahu dari depan si Irwan teriak, aduh, salah Charles, dia bilang. Kenapa, gue bilang? Kan belum ketahuan gue yang injek, gue bilang gitu. Gue pikir dia mau ngomel ke gue. Kan bukan ketahuan gue, mungkin bukan gue yang injek, gue bilang. Dia bilang, bukan. Ini rambut lo kebakar ya. Rambut gue kok ada ininya ya, ada pupinya, dia bilang. Jadi ternyata dia juga bau, dia juga cari-cari. Terus dia ternyata, jadi waktu adegan roll itu kan di kayak benteng tua tuh yang udah banyak kali dipakai. Di situ tuh mungkin ada kambing lah lewat, ada anjing lah lewat, atau kucing, kita nggak tahu. Jadi ya namanya udah gelap, dibakar cuman pakai obor, kita roll kanan kiri kan udah gak mikir lagi. Jadi ternyata tuh waktu lagi dia roll itu kena pupi. Jadi kita kemudian di mobil, ini di kepala gua ada pupi. Sepanjang jalan pulang kita ketawa kayak orang geblek itu. Aduh lucu banget sih. Ya begitulah. Serunya sih nggak ketulungan ya.
ya kalau Ada nggak satu scene yang ngeri itu loh, yang saya tendang puter loh, yang sampai 10 kali ya. Yang tahu nggak Iwan apa namanya itu? Yang kena tendangan terakhir ya, kata si Om Tan bilang, udah tipisin aja, kenain telinganya. Saya loncat tendang puter, dia tulisnya kurang kan. Akhirnya dia tipisin banget, saya kena. Ternyata bukan kena telinga, kena bagian kepala belakang, terus dia jatuh, tulis, wih keren, cut gitu kan. Pas kita balik orangnya, kalau nggak salah matanya putih deh, kejang-kejang, terus. oh iya iya Ingat iya nggak, iya Les? iya 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 Waduh, iya itu saya trauma, iya Les. Dan saya berasa kaki ujung saya itu kenanya telak banget itu. iya Oh, iya iya itu baru gede, Les. Ingat nggak, Les? iya Stand-in, apa? Iya, bodyguard itu yang saya tendang iya puter iya itu. iya iya. Aduh. Ya memang di kita bikin action kadang-kadang ada gitu ya. Untungnya kita ada insurance ya. Jadi ya karena ada insurance jadi ya bukan kita niatin tapi emang dari dulu kenapa selalu ada insurance karena untuk menjaga hal-hal kayak begitu. Iya. Hampir mustahil bikin series action yang kemudian serius dan gak luka. Itu hampir mustahil. Iya. Mungkin nanti minggu-minggu depan saya bisa kasih lihat lagi. Saya masih lagi nyari sebetulnya nih. Cuman memang karena 30 episode nggak gampang-gampang amat nyarinya. Itu ada episode yang Irwan tuh ngelempar Dina Lorenza itu muter ngelewatin badan dari belakang ke depan turun. Jadi kata gua karena waktu kurang dari 10 menit sekarang gimana nih? Kita ketemuan lagi, Wan. 1 minggu lagi ntar. Boleh. Siap. Gua rasa masih banyak yang bisa kita ceritain, kita bagi, kita obrolin. Ntar materinya juga gua persiapkan. Ini karena emang lagi ya mohon maaf teman-teman kalau hari ini serinya tidak tidak sesiap yang biasanya karena memang kondisinya sebetulnya kami ini juga dalam proses mempersiapkan film Sobat Ambyar yang memang lagi kemudian menjaga kemungkinan agar bisa tetap tampil di bioskop, tapi kondisinya sekarang Pak Anies tiba-tiba PSBB lagi. Kan baru dikasih tahu kemarin, jadi dalam waktu 2 hari terakhir ini ya penuh dengan berbagai macam inilah kesibukan yang datang tiba-tiba yang merubah banyak schedule yang sudah ada. So kalau materinya tidak sesiap biasanya, sorry menyori ya. Tapi untuk memenuhi janji, saya kasih lihat partnya Irwan versus Wulan Guritno dan Joe Taslim. Wih, keren. Lupa gue udah hampir. Ini langka ini. Itu bukan levelku. Itu the last episode. Boleh coba. Iya. Nanti pas kita ketemuan minggu berikutnya kita kasih lihat yang sama Abimana. Nah, ini shot keluarnya Wulan nih. Taslim masih muda banget. Iya. Mereka sudah dilatih khusus oleh petarung terbaik luar negeri. Saking keren ya, gue sampai lupa balikin kamera. Oh iya, balikin kamera makanya itu 7 tahun. Maaf ya. Saking gue kangen ngelihatnya. Jago di sini ininya apa ulannya fightingnya keren. Hijau juga tuh. Tuh. Nah, Bucel itu kayak Irwan punya prinsip tidak boleh melukai wanita. Jadi dia begitu lihat perempuan berhenti dia. Masalahnya dia di Bucel ini juga pacarnya 2 tuh. Syifa sama si Dina. Jadi ini antara karena nggak mau melukai apa mau dapat yang nomor 3. Jangan kau paksa aku melibatkan anak-anak dalam urusan kita. Itu salah satu pemain senior Johan Saimima. Jago hijau di sini. Keren benar. Hijau itu tenang ya, 3 kali ya, tenang tanpa bayangan.
Tadi. Begitulah kira-kira. Sadis. Gua sampai lupa adegannya itu. Sekali lagi itu TV series teman-teman. Itulah yang bisa kita lakukan. Jadi ya harusnya pada saat kita kembali ke bioskop kita bisa bikin yang jauh lebih hebat. The problem is bahwa kemudian bikin di bioskop memang biayanya 3 kali lipat. Itu semua urusan dari kamera, dari waktu, dari tetek bengeknya itu langsung semua 3 kali lipat naik. Unfortunately begitu. Dan kita nggak nyerah, kami nggak nyerah, kami masih terus sampai hari ini berusaha untuk membuat sebuah project film action yang baik, yang hebat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di tahun depan kita bisa balik dengan sebuah project horror yang ada unsur actionnya. Tunggu aja. Ini udah sempat di-reveal di beberapa episode sebelumnya. Judulnya Kodrat. Karena kami sudah dapat pemain utamanya yang selama ini kami tunggu sudah datang. Semoga project itu bisa cepat terrealisasi dengan kerjasama dengan para produser yang juga memang kami harapkan untuk ikut bergabung. Gitu. Kira-kira begitulah. Nanti detailnya lain kali. Irwan Chandra akan balik di episode entah bisa Wulan dulu atau Irwan dulu minggu depan. Nanti kita lihat schedule-nya. Tapi gini, karena masih banyak sekali klip dari Irwan yang versus Abimana atau Irwan dengan keroyokan yang di bar itu yang kemudian belum kita kasih lihat. Irwan Buceli itu sebetulnya selesai dengan kondisi sebetulnya belum benar-benar berakhir karena waktu itu ada sesuatu yang terjadi dalam proses peralihan direksi programming di Trans TV. Jadi sebetulnya kita sempat bikin pilot buat Buceli 2, cuman memang waktu itu akhirnya nggak kejadian ke TV. Tapi itu juga salah satu pilot yang cukup keren, yang naik motor, Wan. Iya. Naik motor terus yang ketemu. Iya. Ada Joe juga itu main itu. Iya, ada Joe juga benar. Iya, ada Joe, ada Pilatus benar. Saya belum nonton sampai sekarang itu videonya. Masa belum nonton? Sudah lupa saya ceritanya gimana. Itu yang Buceli 2 pakai baju hitam kayak Matrix ya, benar-benar. Ya, jadi ya pokoknya kita akan balik lagi entah di minggu depan atau 2 minggu setelahnya. Saya konfirmasi sama Wulan dulu soal schedule, tapi Wulan udah menyatakan siap untuk datang. Dan jadi buat teman-teman yang nggak sempat lihat yang tadi, akan saya puterin ulang soal scene fight-nya Wulan sama Irwan dengan Joe di episode bersama Wulan plus film layar lebarnya Wulan yang judulnya Demi Dewi, di mana dia kemudian menang Best Actress dari People's Choice Award di awardnya RCTI kalau saya nggak salah waktu itu ya. Iya, jadi bukannya nggak mau kasih lihat karena waktunya udah habis. So teman-teman sekalian, waktu 1 menit terakhir buat Irwan untuk say goodbye ke yang sudah hadir. Silakan, Wan. Thank you semua teman yang udah support. Nonton lagi yang minggu depan ya di live IG-nya Charles Gozali. Kita ketemu lagi nanti minggu depan juga gue iya siap. Jadi antara minggu depan ke Irwan atau ke Wulan pokoknya akan berlanjut, dan kalaupun setelah itu pokoknya Irwan tidak akan lewat dari 2 minggu ke depan. Jadi pastikan antara handphonenya sudah diperbaiki atau pinjam handphone yang ini sekarang. Oke. Banyak yang ngasih selamat. Oh, ada Pak Albar ya. Wih, apa kabar Pak? Lama gak ketemu. Iya. Pak Albar.
Terus Iya. udah gitu ada GRXI juga bilang thank you Mas Irwan. Daniel Iya. Dokter. Jadi gimana itu seminarnya? Jadi apa enggak? Terus teman-teman kayak Iya. Anissa juga mengucapkan salam. Terima kasih pokoknya semua yang udah hadir. Ada Dokter Made, ada Elanesi